Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin ma ba'd fa inna ashtaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuhā kullu bid'atin dhalalah Kulla dhalalatin finnar. Mari doa bersama. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Siyadatul muhtaramin, seluruh segenap yang hadir pada kesempatan yang berkah ini, dari semua jajaran komunitas Universitas Ibrahimi yang saya cintai, saya muliakan. Tadi mulai Bapak Rektor, Wakil Rektor, dan seluruh yang hadir ini, para dosen, Kaprodi dan sebagainya. Mudah-mudahan pertemuan antum di sini, ketika pertemuan ini ada di pondoknya Abuya ya. Bukan pondok saya. Di pondok Abuya, mudah-mudahan keberkahan datang dari Abuya untuk karena dengan niat yang tulus, ala qadrin nawaya tu'tal adaya, ala qadrin nawaya tu'tal adaya. Tadi sudah cukup apa niatnya datang ke sini atas satu amanat yang diberikan oleh teman kami Kiai Haji Mazaim Ibrahimi, yang sama-sama seperguruan, sama-sama satu sanad. Alhamdulillah, lepas daripada beliau juga pernah ada di sini beberapa tahun. Maka sudah tentu hari ini sambung sanad kita kepada guru kita, dan insya Allah pertemuan ini dapat nadrah dari guru kita. Allah ya Allah wa nadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin syaqimah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Kalau sudah bicara amanah, sebetulnya apa yang ada di sini itu dibanding dengan Sukorejo, antara 17.000 murid dengan hanya 40 santri ya. Mestinya ya kalau ruwet ngurus itu lebih ruwet di sana. Di sini cuma beberapa orang saja. Tapi masalahnya pertemuan ini bukan pertemuan kamiyah, bukan masalah banyak, bukan masalah sedikit, tapi masalah kesinambungan hati, insya Allah, yang insya Allah kita punya niat bersama-sama berangkat dari yang diwantik oleh Abuya 3 saja hal, yaitu 1 kejujuran, yang kedua keikhlasan, dan 3 semangat. As-sidq wal ikhlas wal raghbah. Itu semuanya akan membawakan satu pengaruh yang sangat signifikan dalam perjuangan kita, atas nama khidmah, atas nama apa saja. Insya Allah di situ akan terjadi namanya keberkahan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi as-sidq,
Kata Abu as-sadiqu la i'jabalah. As-sadiqu la i'jabalah. Wal mukhlisu la riya'alah. Wal raghibu la futuralah. Bagi orang yang jujur sudah tentu nggak pernah merasa membanggakan diri, itu penting. Yang kedua, orang yang ikhlas, tidak ada riya dan sum'ah pada dirinya. Yang ketiga, namanya semangat, tidak pernah kendor, kapan saja dan di mana saja. Ini menjadi landasan kita berjuang, berkhidmah, yang insya Allah apa yang antum musyawarahkan di sini atas nama khidmah yang apa materinya apa di sini? Penguatan kurikulum dan ya terus pelatihan pekerti, apa itu? Rapat kerja. Masya Allah. Mudah-mudahan akan dibarengi dengan berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bicara mengurus umat, dan kemudian Allah memberikan kapasitas masing-masing sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah bicara di mana kita berada, di mana kita di mana saja, sebetulnya tidak ada beda di sisi Allah SWT antara orang yang cuma ngajar ngaji ya, dan punya murid cuma 10 tok, dan antara juga orang yang mempunyai pengaruh besar. Sebetulnya bagi Allah tidak ada hubungan dengan besar dan kecil, karena yang penting adalah kita beramal itu adalah diantaranya adalah lillah, kemudian billah dan fillah. Lillah yakni wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu lillah. Yang kedua billah, masya Allah la quwata illa billah. Yang ketiga fillah, ditolabi ma indahu la li'ajidin. Fillah ditolabi ma indahu la li'ajidin. Hanya untuk mencari pahala dari Allah. Kalau bicara masalah ibadah pasti dari ada pahala dan pahala. Yang kemudian mendapatkan ridha Allah, la li'ajidin, bukan untuk kepentingan sesaat. Disebutkan bahwa banyak orang berjuang, tapi banyak gagal di bahagian ketiga ini. Kalau lillah, billah mungkin berangkat dari pertama seperti apa, memang harus berusaha keras, dan akhirnya kemudian mulai Allah menunjukkan hasil. Tapi kalau sudah kemudian begitu berhasil besar, mulai dia membanggakan diri. Ini sudah li'ajidin. Mulai riya'an wa sum'ah li'ajidin. Mulai kemudian kepentingan dunia diri ajidin. Dan saya yakin, karena pendiri pondok antum adalah siapa, manhum, ini penting. Yang ini membuat kemudian kalau kita sudah kembali kepada manhum dan kemudian kepada selanjutnya seperti apa akan terjadi di belakangan ini, khalafan min salafin. Saya yakin ketika orang-orang seperti ini adalah termasuk firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahzab, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaih wa minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Allah memberikan bisyarah secara umum kepada kaum muslimin bahwa di antara kaum mukminin ada rijal. Jadi Allah menyebutkan rijal. Jadi rijal itu orang sungguh teman-teman wong ya. Rijal shadaqu ma ahadullah alaih, yang mereka sangat setia
dengan apa yang mereka janjikan kepada Allah demi untuk mempertahankan agama ini, memperjuangkan agama ini, melayani agama ini. Faminhum man qadha nahbahu, maka di antara mereka ada yang harus pulang ke Allah, maklum. Jadi harus intaqalu ila rahmatillah, man qadha nahbahu. Tapi wa minhum man yantazir, di antara mereka tetap ada orang yang kemudian menunggu ini maksudnya adalah generasi pelanjut. Jadi ada yang pulang, Mbah Roma Kiai pertama Syamsul Arifin sudah pulang, Mbah Kiai Asad sudah pulang, Mbah Kiai sudah pulang. Sekarang menyantadri siapa? Kiai Azaim. Nah, tanda-tanda rijal adalah ketika antara yang pertama dan yang terakhir ini siapapun adalah sama. Wa ma baddalu tabdila. Wa ma baddalu tabdila. Kenapa? Karena ketika peletakan dasar perjuangan ini mereka sudah sampai tingkat membuat sakilah namanya. Sakilah. Kullun ya'malu ala sakilati. Itu membuat sakilah itu tidak setahun 2 tahun, tidak 5 tahun, yakni puluhan tahun. Paling tidak 30 tahun membuat sakilah. Membuat satu modul ini yang maka di sini ini. Jadi akhirnya kita bisa melihat yang model seperti ini. Jadi akhirnya kita bisa mengatakan bahwa pondok Salafiyah Sukoharjo wis ngono iku. Nah, ini. Ngono iku. Pondok Langitan wis ngono iku. Nah, pondok Sarang itu ya ngono iku. Pondok Peloso ya ngono iku. Nah, ini yang justru menjadi pemikiran kita, jangan sampai ada ulah macam-macam. Untuk membuat satu hal yang baru, yang di luar yang pernah ditata oleh pendahulu-pendahulu kita. Dan saya yakin itu jelas bisa kita lihat. Karena kita bisa melihat sekarang pun ternyata banyak, bahkan organisasi besar pun di akhir-akhir ini sudah mulai apa? Bukan wa baddalu tabdila, mulai apa? Oleng, ya. Karena intinya li'ajilin, sudah ada kepentingan sesuatu itu, bukan seperti orang-orang dulu. Jadi kalau oleng ini berarti sudah berarti li'ajilin. Ini yang sebetulnya harus kita pertahankan, ya. Dan sebagaimana ini betul-betul harus dijaga betul, dan antum khidmahnya di sini aja sudahlah. Terkait kemudian pendidikan yang bermacam-macam, ini kemudian antum ngurus namanya kampus. Memang kalau sudah kampus itu ya ingin yang khidmah pada negara ini, yang membuat orang kemudian insya Allah mengurus negara ini, ya sudah tentu orang-orang kampus. Sesuai dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat yang kemudian harus ada kampus. Nah, harus ada kampus. Tapi apapun adanya kampus, ketika kita bicara kampus yang ada dalam pesantren, maka saya yakin kampus pun tetap berarti dikawal oleh pesantren. Sebab kalau tidak, nanti hanya sekedar kampus. Maka ini adalah satu ciri khas sendiri yang harus kita pertahankan. Jangan sampai kemudian kampus pun kemudian di luar namanya pesantren. Kalau sudah bisa pesantren, kita mesti kembali pada hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sudah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu khairan ay khairan aziman, sudah. Siapapun orang di pesantren, itu berarti ia telah mendapatkan kebaikan yang agung. Sudah. Istilahnya walaupun orang iso apa-apa, mau iso maca Safinah tok. Itu khairan aziman. Karena man yuridillahu khairan itu kenapa sih kalau semuanya bi iradatillah? Kenapa ada man yuridillahu bi khairan? Man yurid ada man yurid.
pada semua bi iradatillah bi masyiatillah. Kenapa? Man yuridillahu bi khairan. Kan begitu. Berarti ini ada taufik khas yang memang Allah sengaja ingin mengarahkan orang itu dengan taufiknya. Wa taufiku ajallu mayanjil minas sama. At-taufiku ajallu mayanjil minas sama. Allah ingin jadi menyiapkan orang-orang yang mempertahankan agama ini. Kalau ataupun kemudian di sana Allah memberikan ilmu itu seperti apa, lautan ilmunya Allah, tapi Allah ingin jadi menjaga agama ini, maka kemudian berikan taufik khusus kepada orang-orang yang kemudian berkesempatan untuk masuk pesantren. Maksudnya apa? Agar nanti tetap ada orang-orang yang pertahankan Islam. Kan tidak mungkin kalau kemudian Islam diserahkan pada fakultas kedokteran kan ya, fakultas ekonomi, dan lain sebagainya. Karena itu kemudian diantaranya Rasulullah memberikan gambaran al-ilmu salah satu mas. Wa ma siwa dzalika fa fadlun. Hakikat ilmu itu 3 aja. Nah, ini ilmunya ilmu yakin, hakul yakin, berarti ilmu yakin, kemudian sampai hakul yakin dan ainul yakin tuh hakikatnya adalah 3 saja. Pertama adalah ayatun qaimah. Pertama adalah ayat Quran, wadihah. Yang kedua adalah sunnatun qaimah. Kemudian yang ketiga wa faridatun adilah. Faridatun adilah makna umum adalah kaitannya dengan kewajiban beragama yang fardu dari agama ini. Jadi apa yang harus kemudian orang harus ngerti dan wajib mengamalkannya, faridatun adilah. Karena 3 ilmu ini adalah wahyu. Kemudian setinggi apapun ilmu tetap di bawah wahyu. Mablaghul ilmi apapun di bawah wahyu. Jadi, karena itu yang lain adalah fadlun. Fadlun kalau jamaknya fadail, masya Allah ya. Sementara ada fadlun jamaknya fudul lain. Kalau fadlun jamaknya fadail, ini sementara yang sekarang dikejar orang banyak dengan sekian banyak namanya fakultas berapa ribu fadail. Tapi kalau fadlun jamaknya fudul, jadi kalau kita bicara fudul itu kan banyak ya. Ini namanya blopo ini juga fudul ya. Curek ini juga fudul. Iler, ludah ini juga fudul ya. Peceren juga fudul. Maknanya berarti segala ilmu yang menjauhkan diri daripada Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi la bu'da. Itu adalah fudul. Sekularisme, ateisme, itu semua pecahan semua itu. Nah, begitu. Ketika kemudian namanya pesantren mengawal namanya keilmuan yang kaitan dengan fakultas ini satu keberuntungan besar. Artinya apapun namanya pesantren adalah bahagian yang paling pokok untuk mengawal keberadaan kita ini. Apalagi berawal daripada semuanya santri semua, kemudian sekarang kebutuhan untuk harus masuk pada fakultas itu adalah satu kebutuhan yang dimaklumi. Karena kedudukan namanya zikir indallah itu ketika Allah berfirman, nah, apa dalam yang kita baca subuh itu, wa min ayatihi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kemudian selanjutnya apa?
wa yatafakkarun. Allah ayyuma yuqaddim yadhkurun wa la yatafakkarun. Allah yuqaddim yadhkurun Allah. Bukan yatafakkarun. Ya. Jadi apa? Karena itu Al-Ustadz Ali At-Taqaq Ali Al-Khawas mengatakan az-zikru atammu minal fikri. Az-zikru atammu minal fikri. Ini penting dipahami supaya orang tidak membuat gambaran zikir ini walaupun berlisan itu wala zikrullahi akbar ya. Walaupun hanya berlisan. Satu contoh kita sementara ini waktu sholat sampai sekarang ini berlisan apa berkalep. Ketika antum setelah sholat subhanallah, 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 subhanallah. Berlisan apa? Ya. Nah, kalau sudah namanya uzkurullah zikran kasiran pakai apa? Ya berlisan. Ya. Disuruh perbanyak, tidak berlisan. Berkaitan dengan atammu berarti di sini ada nilai yang sangat sempurna yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian meremehkan namanya zikir. Jadi kalau kemudian karena apa di antara para pendidik, para murabbi itu dua saja ya yang harus kamu lakukan dalam pendidikannya adalah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra memang untuk mencerdaskan akal, maklum. Tapi bismi rabbika baknya itu lil ilsaq. Ba lil ilsaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi di sini adalah fikir berbarengan dengan apa? Zikir. Ini penting ini. Keberadaan kampus di dalam pesantren berarti nggak melepaskan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena baknya lil ilsaq terus kecerdasan Anda sampai singkat apapun toh itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang memang harus kita cerdaskan akal ini, kecerdasan intelektualitas ya. Tapi jangan lupa bismi rabbikal ladzi khalaq. Abuya untuk mendidik murid-muridnya itu, santri itu kudu nggawa tasbih karo pulpen. Jadi santri diwajibkan harus bawa pulpen ini. Kalau nggak ada pulpennya, pentung sama Abuya. Sama tasbih. Iqra bismi rabbika. Nah, di sini masalahnya jadi karena itu sudah tentu kita bersyukur bersama apapun kampus yang kita kelola ini adalah sudah tentu dalam pengawalan apa pesantren. Kalau saya sendiri waktu di lapangan ketika ingin mendidik teman-teman kampus ini bukan pesantren. Tapi setelah kami kenalkan zikir ini dan sebagainya, akhirnya alhamdulillah yang profesor doktor pun juga sarungan ya. Alhamdulillah. Banyak doktor, banyak profesor, banyak dokter, alhamdulillah. Tapi santri semua. Kalau antum kan aslinya santri sudah. Ini enggak. Jadi ketika saya harus interaksi dengan kampus, dari semua kampus saya turun itu, alhamdulillah. Jadi banyak profesor doktor sarungan. Yang asalnya mungkin namanya berangkat dari mahasiswa itu mau enggak mau pengaruh maha itu pengaruh maha ya. Itu nadi Gusti Allah itu. Jadi artinya kalau tadi ala qadrin nawaya tutul atau ya apalagi dengan nama maha. Jadi kalau ada orang kampus sombong itu biasa membanggakan diri. Ya, memang begitu, memang berangkat dari maha. Tapi apa artinya dengan maha? Yang kemudian
Allah sama sekali tidak senang dengan maha. Yang maha hanya Allah. Jadi nanti kemudian sampai di jalan Rasulullah, Abu Ya selalu bawa hadis ini. 3 orang yang dihisab oleh Allah itu 3, bukan orang biasa. Satu adalah alim, yang kedua adalah dermawan, yang ketiga adalah pejuang. Tapi ketika ditanya oleh Allah, "Mada amilta ya alim?" Dia bilang, "Oh, saya ngajar sana sini. Waktu saya," kata Allah, "kadzabta." Kamu dusta. Kamu mengajar hanya untuk agar dikatakan kamu adalah orang pintar, katanya. Bukan untuk saya, katanya. Si dermawan juga begitu. Mada amil tahu, tidak ada tempat. Saya mesti harus memberikan dana dan sumbangan untuk perjuangan. Kata Allah, kadzabta. Bukan untuk saya, kata Allah. Hanya untuk supaya kamu dikatakan seorang dermawan. Si Mujahid sama saya. Akhirnya Rasul mengatakan, "Faturihu finnar." Allah. Mereka kemudian dicampakkan neraka. Untung-untung masih muslim. Artinya perjuangan apapun yang dilakukan ternyata di Allah sama sekali nggak ada. Kalau sudah bicara kesyirikan pada Allah itu jangan baca syirik jali, syirik khafi itu sangat bahaya. Karena itu ketika Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahad." Itu syirik yang mana? Kan yarju liqa itu ketemu liqa. Liqa itu kan kedekatan ya. Sehingga maklum Imam Syadili mengatakan liqa di sini maksudnya adalah maqamul muqarrabin. Jadi liqa ini jangan diartikan sekedar ketemu. Kalau kaum muslimin seluruhnya akan melihat Allah. Wujuh yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Seluruhnya lihat. Tapi yang sowan, semua sowan. Kan mesti sowan. Kita sendiri sekarang melihat orang yang kita tokoh kenal. Lihat di panggung tok ya. Salaman aja Anda tidak boleh ya. Lihat semua. Tapi liqa ini maqamul qarab. Jadi ternyata maqamul qarab akan diperoleh bagi orang yang sama sekali la riya wala sum'a wala ini, tidak pernah membanggakan diri. Ya. Man ana itu tidak ada sudah. Sementara saya di lapangan sendiri kan maklum kumpul dengan para dokter juga alhamdulillah, para kiai juga alhamdulillah. Kapan di sini profesor kumpul berapa orang di sini? Begitu pidato satu-satu tuh anak-anak, masya Allah, semuanya anak ya. Kumpul sama kiai, subhanallah. Kan ngimami sampean mawon. Tawadu, berangkat dari itulah. Permasalahan di sini adalah ketika antum mengurusi kampus ini, bisakah menghilangkan sifat ini? Nah, ini sebagai satu materi penting, karena sudah begini nih, memang itulah yang saya dapat dari Abu Ya. Antum kalau melihat ini santrinya Abu Ya, seperti itulah gambarannya. Begitulah Abu Ya. Jadi saya itu pernah nelpon, yang nelpon tidak kenal saya. Abu Ya di belakang saya. Saya bilang karena tidak kenal saya ini Ustadz Ihya. Langsung, oh Ustadz. Langsung di belakang saya, oh Ustadz. Gitu deh. Saya juga cerita Masjid Taliban itu terkenal sekarang kan Masjid Taliban itu. Kisahnya seperti apa? Waktu itu saya dipanggil Abu Ya ke Malaysia, ya saya khidmah kadungnya Abu Ya, khotib. Saya waktu itu juga pakaian biasa, pakai celana, pakai ini. Waktu saya dulu dakwah keliling itu 10 tahun tuh, memang pakaian saya begitu, walaupun pernah surbanan, karena saya masuk kampus ya saya harus menyesuaikan ke diri. Celonoan ini. Abu Ya datang ke sini kita cek. Bagus, Kamannas kamu atau
bagus. Celonoan ini katanya bagus, ahsan. Waktu saya pergi ke Malaysia, ya turun di ini mungkin orang Malaysia penasaran kok sampai Abuya ikut ke airport. Nah, ini kan sopo sing dijemput di ngono ya, kira-kira ngono. Kan gitu kan? Nah, siapa ini? Kok sampai Abuya? Orang sebesar itu sampai datang sendiri juga ke airport bersama teman-teman Malaysia. Begitu saya turun, saya celonan biasa. Teman-teman Malaysia itu 15 itu, masya Allah, rebutan meninggalkan Abuya ke saya. Ngambung sini. Jadi mungkin wali gitu. Nggak salah mereka, nggak salah karena kok sampai Abuya ikut jemput di kalau Abuya sama santrinya itu sudah Abuya tak iman mana dalam keadaan tidur bersama kita, berenang bersama kita, makan bersama kita ya. Jadi kalau sudah bicara santri, haula wasaya Rasulillah, ini adalah titipan Rasulullah ini katanya. Begitu Abuya bilang. Haula wasaya Rasulillah, ini titipan Rasulullah. Saya harus mencintainya, rambutnya dan sebagainya. Begitu. Harus begitu. Jadi itu yang memang betul-betul Abuya betul di agar tidak ada perasaan sedikit. Nah, berangkat dari Maha itu ini yang harus jadi pekerjaan khusus ini. Sampai kemudian yo santri nih si orang kok mahasiswa gitu. Mungkin kemudian cara untuk supaya kita bisa jadi pekertinya supaya bisa jadi betul-betul jadi betul-betul tidak melihat diri itu, satu-satunya cara pendidikan Abuya adalah harus ada kecintaan seseorang untuk berkhidmah, sudah. Berkhidmah. Selama kemudian seorang senang berkhidmah, pada dasarnya dia sendiri telah menghapus sifat takaburnya pada dirinya sendiri. Itu jelas. Jadi itu saja sudah, karena namanya sudah berkhidmah itu maklum annasu ba'duhum li ba'dihimu wa in lam yash'uru annahum khadamu. Sudah. Annasu ba'duhum li ba'dihimu wa in lam yash'uru annahum khadamu. Allah ini mengatakan liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rafa'na ba'duhum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Cuman sifat manusia kalla innal insana layat ar-ra'ahus. Ini masalahnya. Ini adalah kelemahan manusia. Makanya kalla tutup dulu bikinnya. Kalla di belakang ini kalla stop. Innal insana la yadgha ar-ra'ahu istagna. Jadi berarti harus ada bagaimana teman-teman mahasiswa ini betul-betul masalah satu ini ya terus. Itu Abuya nggak pernah berhenti itu saja sudah. Sekaligus ada teman adik merasa tinggi, satu saat Abuya nggak seneng kalau teman-teman ngaji ada yang surbanan, tapi kan namanya anak baru adalah surbanan juga ya. Kaya surbanan kan ya, katanya Abuya, yang berat surbanan cuma saya katanya, kamu enggak katanya. Suatu saat ada seorang Sayyid Surbana, kemudian caranya Abuya untuk menjatuhkan surbannya itu dia suruh dekat, nggak tahu kemudian disentuh apanya bagian bawah ini jatuh, yang dipegang bagian bawah itu. Setelah itu baru kemudian nasihati gini. Jadi bayangkan. Memang penyakit itu. Jadi ini barangkali makanya kenapa
Namanya khidmah itu adalah sampai al khidmatu la tudrak, al ilmu yudrak, wal khidmah la tudrak. Kalau ilmu sekarang kan cari ilmu dari mana bisa lah. Apalagi zaman YouTube, masya Allah ya. Ilmu orang asalnya tukang las jadi mubalik bisa sekarang ini. Kan sekarang banyak bermunculan. Siapa kemari siapa, wala pernah ngaji nahwu nih, subhanallah. Wal khidmah la tudrak. Khidmah ini baru didapatkan kalau tempat-tempat kayak begini nih, itu baru akan berkah. Di tempat pesan antum siapa maklum, itu baru dapat. Kalau jadi khidmah akan didapatkan ya, di tempat-tempat yang Allah memberkainya, itu baru. Maka di sini untuk kemudian memposisikan namanya mahasiswa antum seperti apa. Pelajaran ini menurut saya paling penting karena biasanya pengaruh daripada maha itu ya. Kalau santri ada maha santri? Nggak ada kan ya? Begitulah kira-kira. Jadi orang kalau sudah bicara masalah man huwa itu kan sebetulnya gampang ya. Ketika kita menghadap Allah sendiri, Allah itu ketika berfirman ya ladzina amanu ruk'u wasjudu. Kenapa titiknya di ruku dan sujud itu kan di sini masalahnya ya. Kenapa titik sholat itu di ruku dan sujud ya? Karena ketika kita sholat sendiri pada dasarnya adalah manakala manusia ini mendapatkan anugerah Allah terbesar adalah akal yang ada di mana? Di kepala. Yang semuanya ada di situ, as-sam'u wal basaru, dan masya Allah ya, semuanya ada di sini, luar biasa ya. Sementara Allah bikin dengan bukan kepala, bagian belakang pantat itu ya Allah, wis welek nisan gini. Cuman isinya cuman keluar angin ya. Maka waktu rukuk nih, biar sama kamu antara kepalamu sama pantatmu. Itu di hadapan Allah harus begitu. Sujud, wah apalagi tambah kalah besar. Kepala kayaknya kepala sama dengan lutut, sama dengan kaki. Sudah, mau apa kamu? Ini bayangkan kalau namanya sudah begini ini, kemudian seorang kiai dia harus sholat di belakangnya santrinya ya. Kepalanya kiai, di bawahnya itunya santrinya. Jadi seperti ini ya. Ya begitulah patut direnungkan ya. Hanya untuk kemudian agar namanya pengaruh daripada niat, pengaruh daripada nama itu sendiri, mau tidak mau memberi pengaruh. Tapi kita sebagai manusia tahu siapa kita dan alhamdulillah punya guru siapa ini penting ya. Ini pentingnya di sini. Kalau bukan kita sendiri pada dasarnya tiap sholat itu sudah semacam ada namanya apel sama Allah, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Sehingga dalam nahwu dibahas ada 40 tada. Khobarnya satu kan ya, tahiyatu al-mutatul awal, kemudian al-mubarakatuh, abdul tsani, as-salis wal rabi, wal khobar wahid apa? Lillah. Memberikan gambaran bahwasanya ibadah itu ada 4 macam, ada ibadatul lisan, at-tahiyat, al-mubarakat, ya ini. Segala pertemuan apa saja yang bersifat membawa berkah, majelis ilmu, majelis sholawat, majelis dzikir ya, minal mubarakat, berjamaah, kemudian punya guru, kemudian punya murabbi, itu minal mubarakat. Kemudian as-salawatu adalah ibadatul abdan, sholawat, sekian banyak sholat fardu, apakah sunnah, bahkan as-salah ala nabi masuk di situ. Yang kemudian Allah bilang hayya ala shalah itu amah wa khasah. Hayya ala shalah,
As-shalah amma wa khassah. Kemudian at-thayyibat adalah ibadatul amwal wa anfiqu min thayyibati ma razaqnakum lillah. Kita tidak mungkin kenal Allah tanpa Rasulullah. Terima kasih. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita nggak mungkin kenal dengan Rasulullah tanpa ada orang soleh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi. Manis salihun alladzi amamakum, yang didik kamu, yurabbikum, yuhadzibkum, masya Allah. Hanya dengan lisanul halnya, bukan lisan makolnya. Maka pentingnya pesantren itu satu orang saja bisa mempengaruhi seperti itu. Itu kan lisanul hal ya. Yang ya, kemudian kita alhamdulillah meniru itu tok. Karena minal qalb ilal qalb, akhirnya pengaruh yang sangat besar. Itulah keberadaan orang soleh yang maknanya sangat luas. Maka di sini berarti satu keberuntungan kita sendiri sudah sangat dekat dengan orang-orang soleh, siapa guru kita, kemudian siapa sanatnya, dan sebagainya. Ya. Yang kemudian, alhamdulillah, ini merupakan satu taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhirnya apa yang kemudian kita dapatkan ini ada bahagian daripada taufik Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini nikmat yang sangat besar. Idza kunta fi nikmatin far'aha, kalau kamu ada nikmat maka kamu harus bisa menjaga betul-betul. Jadi permasalahannya ada nikmat ini kita bisa menjaga apa tidak, itu masalahnya. Makanya terkait bahwa baddalu tabdila, cara menjaga nikmat ini adalah jangan sampai ada satu perubahan yang seperti kita lihat di sana sini. Alhamdulillah Allah, ya, kita sendiri tahu ya, kita sendiri tahu. Jadi keadaan sudah luar biasa. Sampai zaman sekarang ini sing nak menengahi pemelok-melok ya. Itu kalau mulai zaman Imam Ghazali ini as-sukutu salamah, itu zaman Imam Ghazali, apalagi zaman sekarang. Dan mantap abu itu kan begitu. Jadi kalau antum komentar aku nih, komentar sama, komentar sini, komentar sana ya. Sudah ada masalah, ada orang menyombongkan diri masuk di YouTube, masya Allah ya. Ingin khalif tu'raf muncul. Ini kalau kita terjebak ya akhirnya juga sama juga. Kemarin Zaitun tuh apa itu? Itu satu contoh. Ini zaman begini ini. Sementara keselamatan kita itu sebetulnya kalau kita kembali pada sebuah hadis, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu. Yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Rawahu al-Baihaqi. Jadi akan terus mengemban amanat ilmu ini, Islam ini yang murni ini adalah min kulli khalafin, generasi siapa saja yang kita lihat adalah udul, jejak acek. Jejak acek ini kalau punya guru-guru yang jelas, kayak jejak acek, miring-miring. Ciri-cirinya zaman ini adalah mereka pasti menepis tiga munculnya namanya kelompok Islam yang luar biasa. Tahriful wali menunjukkan ada kelompok-kelompok ekstrim. Itu berarti sudah merubah Islam yang datangnya rahman alamin bukan jadi rahman alamin, justru kemudian ekstrim, tahrifal wali. Yang kedua, intihalal mubtilin. Intihal itu ngayak. Jadi yang baik sama yang buruk kemudian diayak jadi satu. Intinya adalah orang-orang liberal. Intihalal mubtilin. Wa ta'wilal jahilinnya Zaitun. Takwil itu berarti tafsir. Tafsir berarti pinter. Pinter, masya Allah. Tapi jahil. Takwil jahil. Ini kalau kita terjebak, masya Allah. Akhirnya masya Allah. Sahur manu. Makanya Abu ya selalu hati-hati kamu di zaman ini. Ya. Kenapa sampai as-sofah kok menengai? Oh, as-sofah kok menengai? Ya. Nah, ini manhaj kita ya.
Dia diam, tapi tetap berjalan, kita berjalan dakwah yang enak, menyejukkan ini. Nggak usah komentar sana, nggak usah komentar sini ya. Komentar coba. Betul-betul luar biasa sekarang ya. Muncul ta'wil jahil ini maklum jadi. Ta'wil itu tafsir berarti orang pinter, tapi pinter keblinger ya. Munculnya orang ini antum lihat nanti, dan ini akan dipakai oleh orang-orang musuh Islam menjadi alat semua ini. Sebentar lagi muncul ini, sebentar lagi muncul ini. PR ini nggak akan pernah selesai. Lihat nanti berapa bulan lagi ada model lagi, ada model lagi. Jadi makanya ke dalam secara internal kita kuatkan yang bagaimana kita berdakwah ini dengan mandat yang ada. Mandat YAZM ini adalah mandat Abu. Ya itu aja sudahlah ya. Itu aja sudah. Jangan macam-macam, jangan ada pikiran ini. Wa ma badalu tabdil. Itu aja sudah. Ya. Barangkali itu ya yang bisa sampaikan. Tidak tahu saya bicara ngalor ngidul, tidak tahu ya. Tapi mudah-mudahan manfaat ya. Amin. Mudah-mudahan manfaat. Jadi intinya tetap namanya az-zikru atammu minal fikri. Makanya bagaimana sih merubah orang untuk akhlaknya baik itu. Ada hadis mengatakan kalau kamu ngajak orang sekarang untuk berakhlak yang baik, saya repotan ya. Antara kita kapan memberikan contoh pun kadang-kadang tidak memberi manfaat, apalagi ucapan. Sudah jelas dengan namanya contoh itu orang apa itu ya. Ucapan uangnya gak cocok di sana tambah. Kata Abu ya cuman alik sabit zikir. Man ajaza minkum anil laili an yuqabidah wa bakhila bil mali an yunfiqah wa jabuna an atu an yujahidah falyuqsir min dzikrillah. Wa Tabarani. Barang siapa seorang dia malas untuk menghadapi malam untuk qiyamul lail. Jelas semuanya malas menghadapi qiyamul lail. Malas. Itu sudah sifat kita. Jadi titiknya adalah di sifat malas, jelek-jeleknya sifat malas. Wajabuna anil wa bakhila bil mail an yufiqah, dan bakhil dengan harta untuk menginfakkan. Jadi sifat bakhil. Sifat bakhil yang dibenci oleh Allah ini, jadi dia betul-betul sangat bakhil mengeluarkan harta. Jadi sebutlah sifat bakhil, sifat kikir. Yang ketiga wajabuna alatu ayyun fiqah, wajabuna alatu ayyu jahidah, dan merasa takut ya dengan sifatnya untuk berperang. Jangankan berperang, malam keluar dari rumahnya ke kampusnya tidak berani. Namanya penakut, perang lagi. 3 sifat yang sangat lama ini bisa akan berubah ya. Fal yuksir min dzikrillah. Sampai Abu yang memiliki satu kesimpulan, memperbanyak ibadah Allah itu pertama adalah yuhadzibul akhlak, yang kedua yuraqiqut tiba, dan yuslihul hal. Jadi al-iksar bil dzikir, pertama yuhadzibul akhlak, yang kedua yuraqiqut tiba, yang ketiga adalah yuslihul hal. Maka di lapangan sebetulnya gampang, antara pesantren dan kampus murni. Pada sama-sama orang masuk pesantren, di pesantren itu berapa orang? Tuh, 17.000 ya? Berapa? Kok bisa duduk-duduk ya? Podowong gitu ya? Karena apa? Maklum di sana ada sholat jamaah, ada baca Quran, ada ini. Jadi begitu. Nah, padahal sama-sama orang. Wah ini masuk ke kampus, masuk ke pondok pesantren, tunduk-tunduk ini ya. Kalau masuk kampus udah nggak ada KP. Ini kan fakta di lapangan, sama-sama orang. Kalau sudah namanya orang itu sama, min haitsu annahu insan sama. Tapi kena masuk pesantren bisa, masya Allah. Kalau di sini masuk kampus, cuman intro persis dengan dia.
Kalau perlu dosennya awas. Kenapa lah ini? Jadi di sini sebetulnya kalau kita bicara masalah perubahan akhlak, memang apapun akhirnya kemudian para ulama dari dulu mengatakan, ya, wirid harus punya wirid orang itu, punya wirid. Man laisa lahu wirdun wa huwa qirdun. Barang siapa nggak punya wirid sama dengan ketek. Sebetulnya kenapa qirdun itu waznan, wirdun fi'lun, jadi sing enak ngono ya qirdun ngono lho. Bukan masalah apa-apa tuh. Daripada ngomong repot-repot, mana itu bahwa qirdun waznan. Wah maknan juga kan begitu. Karena ketek memang ada wiritan. Jadi siapapun pokoknya kalau nggak punya wirid, begitulah ya. Bayang Quran saja katakan orang punya Quran gimana? Inna hadil qulub tasta'u kama yasta'ul hadid. Hati ini sama dengan besi bisa berkarat. Qila fama jalahu ya Rasulullah. Bagaimana menjernihkan dari hati yang berkarat ini? Qala tilawatul Quran. Ya, gitu aja sudah. Ya, ini ada di pesantren. Cuma kadang-kadang orang setelah di pesantren tidak di bekas santri lain lagi gitu. Sudah di pesantren, tidak kemudian tetap beristiqomah kayak di pesantren. Ya, ini masalahnya. Jadi ada santri jadi bekas santri. Ya. Kira-kira bagus mana? Bekas santri, bekas bajingan, bagus mana ini? Bekas bajingan lebih baik daripada bekas santri. Ala kulli hal ikhwani wa akhwati fillah, mudah-mudahan sedikit ini memberi manfaat. Jadi apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan bisa kita terima bersama sebagai satu hal yang harus kita perjuangkan bersama. Dan bagaimana ngeramut ini adalah bahagian daripada Abuya cuman begini, manusia ini kalau ingin Allah dekat gampang. Ini terakhir ya. Wasya'nu fi hadza katanya. Urusannya bukan masalah pinternya orang, hebatnya orang, bukan. Mazidu mahabbatin wa riayatin. Fa innal muhibba qaribu. Permasalahannya adalah dua sifat saja antum milikilah. Pertama adalah tambahnya kasih sayang, ini selalu berkasih sayang. Yang kedua adalah wari ayatin dan mau ngeramut, mau ngemong, mau masya Allah. Ya, itu aja sudah. Kalau orang punya sudah sifat itu dekat dengan Allah. Innallaha qaribun minal muhsinin. Innallaha qaribun minal muhsinin. Maksud bagaimana kita termasuk dengan Allah adalah kalau kita berbuat dua hal ini, kata Abu ya, mazidu mahabbatin wa riayatin. Maka kalau dekat dengan Allah seluruhnya akan mudah didapatkan. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi rata-rata namanya semua guru, semua guru itu jelas kalau nggak punya dua sifat ini ya mana mungkin. Apalagi guru taman kanak-kanak ya. Wis dudu anake dudu sapa cilik-cilik nisan pencolotan nisan nguyuh dicewoki. Masyaallah. Ini kalau bukan dua sifat tidak mungkin. Kita semua yang masuk dalam ini ya, komunitas ini seluruhnya begitu, mesti punya dua sifat ini. Jadi kedekatan dengan Allah di sini. Kalau sudah dekat, makanya antum nggak usah mikir bayaran nih piro ya. Kalau dekat, jangan pikir UMR ya udah. Kan nututi UMR sampai kapan nih? Yang jelas nanti kemudian yang kita dapatkan adalah pas butuh, pas ono. Min haitsu ya banda. Bayarnya piro sama antum? Pas butuh, pas ono. Kalau pilih-pilihan gitu enak milih mana ya? Ada mabsud, ada maktur, ada namanya makfuf. Kalau yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, mabsud dan maktur. Yabsutur rizqa berarti keluarnya berapa, infaknya berapa, ininya berapa, masya Allah harus pas ya. Kalau maktur miskin ya sabar ya.
Sabar. Yang paling enak itu waktu pas butuh apa? Pas ono, pas butuh, pas ono. Ya. Ini sekian banyak ini pas butuh pas ono ya. Kalau antum tanya saya duit abi piro ya? Padha wae. Dompet itu. Tapi pas butuh pas ono ya. Itu. Jadi makanya di sini semangat aja deh. Toh ganjaran terus dicari Gusti Allah. Bukan duniawi, pas butuh, pas ono. Jadi ada maksud, ada apa? Makdur, ada mau ndak mau orang-orang yang Allah memang mengantarkan taufiknya untuk begini ini memang sudah menjadi Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Cerita terkait dengan dua sifat mazid itu mahabbatun ayatin. Antum kalau bicara Mbok Rondo ya. Mbok Rondo itu setelah ditinggalkan suaminya biasanya berhasil apa enggak ya? Berhasil. Betul. Namanya seorang perempuan enak sebetulnya, jadi nggak usah repot-repot jadi wanita karir, nggak usah deh. Pokoknya orang teko lanang ngono insya Allah iki jadi kewajibannya untuk menafkahinya. Enak ya. Satu saat dia diuji, kemudian diambil lagi oleh Allah ya Allah. Akhirnya dia punya 6, ya jelas memang anak sendiri jelas kasih sayang pada anaknya maklum. Susah ngeramuti masa wong liya. Subhanallah, Mbok Rondo biasanya selalu berhasil karena akhirnya ada hal berkaitan dengan ini di antara para ahli tasawuf mengatakan kalau kamu ingin jadi orang yang berhasil itu gampang. Ngamalkan surah Fatihah itu nggak usah yang ayat kedua. Pertama doa itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Karena qasamtus sholata baini wa baina abdi. Aku membagi namanya surat yang dibaca dalam salat itu dua. Untuk saya dan untuk siapa? Hamba. Kalau untuk hambaku, untuk saya adalah mulai Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Maliki yaumiddin. Kan ini kalau yang untuk Allah itu sifatnya madah lillah. Tapi yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sudah namanya minta sama Allah. Maqamul madhi aula wa afdalu min maqamis soal. Ya. Dan kalau umpamanya sekarang ada seorang karyawan selalu muji bosnya. Oh ya. Bos sama nu saya bos. Insya Allah metu bulan metu di. Kalau ada karyawan ya baru datang itu mengeluh ini. Paling ngutang maning. Antum lihat sholat itu banyak maqamul madh loh ya. Iya. Maqamul doa cuman baina sajdatain lebih fili warhamni warfani. Haji itu seluruhnya maqamul madh. Maqam doa cuman fi amdinatil mustajabah di tempat-tempat yang macam di Multazam di ini semuanya alhamdulillah itu aja tak ya. Terus ulama mengatakan sudahlah kalau begitu sudah kembali pada Allah niru wa akhlaqi Gusti Allah wis ngono ae. Niru wa akhlaqi Gusti Allah. Pertama adalah akhlaq Rahman Rahim, maka kembangkan dan sifat kasih sayang sudah. Yang kedua Rabbil Alamin sak ngeramuti. Sak ngeramuti. Kemudian dimulai bismillah sudah. Bismillah itu orang begini, wis ngene, bismillah ayo berangkat gitu. Semangat berarti. Bismillah, ayo berangkat wis bismillah. Mas gak duit gak apa-apa, bismillah. Jadi berarti semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim maklum. Kemudian alhamdulillah. Dalam perjalanan mesti ada kendala A dan B. Wis alhamdulillah wae dengan 12 jadi. Oh alhamdulillah.
Alhamdulillah ya. Terus Rabbil Alamin sak ngeramuti ya, dan meramutnya. Kalau begitu Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Makanya Allah miliki seluruhnya. Jika kita dalam hidup ini penuh semangat Bismillah, kemudian niru akhlak Gusti Allah kasih sayang, dan selalu menghadapi hidup Alhamdulillah. Kemudian dan sak ngeramuti Maliki teko dewi, duit teko dewi. Semuanya kan dapat semua. Enggak. Cocok enggak? Cocok. Ulama ya cocok. Ya, mudah-mudahan manfaat. Jadi Bismillah semangat. Sifat kasih sayang Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Rabbil Alamin. Sekaligus apa? Ini kan ada apa di sini 3 hari? Mau apa ya? Mau ngeramut ya? Kan gitu kan? Kemudian saat perjalanan tidak pernah ngeluh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa qulil alhamdulillah wa salamun ala ibadil istafa. Ucapkan alhamdulillah doa sudah ya. Nah, nanti kesejahteraan bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah. Memang ya berat ya. Makanya ada seorang contohnya baru dapat uang 10 juta ya, ambil di bank, bonus alhamdulillah. Begitu kemudian keluar jambret 10 juta, pret lu pakai lu sudah tidak akan mungkin lancar, sudah ada lu peken pangan gitu. Ini ilmu-ilmu tua begini. Jadi yang banyak kan enggak ya. Yang banyak mulai lu. Makanya sampai para ulama mengatakan liyakun siqatuka billah aqwa mimma fi yadik. Ya Allah. Agarlah ada siqahmu pada Allah itu lebih kuat daripada apa di tanganmu. Ya. Ini tinggal di sini, makan di sini. Subhanallah. Bisa jadi nggak masuk mulut loh ya. Stroke. Bisa jadi pada tinggal di sini bisa. Nah, ini ikan pindang mau dimakan, ada kucingnya, dia mau kucing, nggak jadi. Itulah kehidupan. Nanti pada satu saatnya sepertinya sudah mau deal, nggak jadi. Banyak contoh sampai kemudian kapan namanya sudah akad nikah, sudah masuk naib, sudah datang wali, sudah datang. Kemanten putrinya lari dari mana dah. Nggak jadi kabul nikah. Nah, dalam hidup beginilah. Mudah-mudahan kita bisa ngamalkan ini, walaupun ini sedikit mudah-mudahan manfaat. Ya Allah, majal jam'ana hadza jam'an marhuma wajal tafarruqan ma'suma. Dafina wa la minna syakkiyan ma la mahruma. Allahumma jal sima'ana mubarakan fih. Barakan alaika ma yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma kama amta alaihim fazid wa kama zidta fabarik wa barakta fa'adim wa kama adamta fala taslub wa mazidna wa la tanqusna wa atina wa la tahrimna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tu'sir alaina salimin ghanimin mustabshirin majburin marhudin birahmatika wa maltubin fi taysir kulli asir wa inna taysira kulli asirin alika yasir. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل منا قبلنا بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.